tentunya eh, fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN, Pak. Ya, jadi nanti tentunya ini eh, eh, tadi ada Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah, nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang. Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya P3K apa tenaga honorer terdaftar di BKN dan kemudian mengikuti tes CPNS nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak itu. Jadi kan memang diperbolehkan dia mendaftar CPNS kalau memang memenuhi syarat begitu ya. Jadi apa namanya tunggu karena kan nggak ini sistem ini kan belum selesai nih Pak lagi apa perhitungan sedang konsolidasi data gitu jadi kita nggak bisa ambil ada yang masih SKB dan lain sebagainya gitu tapi sepanjang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data di pangkalan data BKN Insya Allah nanti kita bisa diproses nah sisanya Pak yang Bapak belum masuk tadi sebagaimana disampaikan Pak Mendagri dioptimalkan untuk segera di daftarkan begitu ya untuk yang tahap 2. Ini sudah ada perpanjangan sudah 2 kali Pak. Mungkin mudah-mudahan waktu 1 minggu sudah cukup ya Pak. Nanti kalau tambah terus ini nanti kita nggak selesai-selesai Pak. Sebetulnya saya sebetulnya dengan 1,3 yang kemarin sudah mendaftar tugasnya kami sebenarnya sudah selesai karena itu sesuai dengan yang diusulkan. Tetapi tentunya kami tetap akan membuka. Nah, jadi nanti yang di apa namanya nanti kita tidak pasti fokus kepada yang 1,7. Sementara itu yang bisa kami jawab Pak Mendagri. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Rini. Jadi Pak Ansat, ini saya yang mau minta kepada Bu Menpan, Bu, perpanjanglah Bu. Kalau bisa kita Zoom meeting hari Rabu, perpanjang seminggu lagi. Sebetulnya udah ditutup, Pak. Dari tanggal 31 Desember udah ditutup. Dan beliau udah melakukan berapa kali Zoom meeting, tapi mungkin Pak Ansat nggak ada, nggak hadir. Yang hadir mungkin diwakilkan. Ya, karena Bu Rini mungkin, ibu-ibu mungkin itu kan. Kalau Pak Mendagri hadir gitu kan. Nah, jadi mungkin yang hadir saat itu rapat nggak ngelapor ke Bapak gitu. Ini saya yakin banyak di daerah-daerah seperti itu. Ya, tahulah kesibukannya kepala daerah. Saya pernah jadi Kapolda juga 2 kali. Ya, jadi Kapolres. Tahu kesibukan itu banyak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan instansi lain diwakili. Belum lagi turun ke lapangan. Jadi akhirnya yang begini-begini eh, nggak menjadi atensi khusus gitu. Sebetulnya kalau saat itu sudah di warning untuk sudah diperpanjang dari tanggal 31 Desember, perpanjang tanggal 7. Itu kalau udah bergerak sudah selesai mungkin. Tapi ya karena mungkin informasi masuk ke kepala daerah nggak lengkap. Nah, sekarang ketika ada situasi seperti ini berikut datanya yang kita tampilkan, jadi jadi perhatian. Nah, tolong sudah diperpanjang 1 minggu. Mohon kalau bisa maksimal. Ini memang problem bukan hanya di Kepri, Pak. Kalau masalah demografi, teman-teman di Maluku juga ya, semua mungkin akan kesulitan juga daerah kepulauan. Apalagi yang daerah Papua juga nggak gampang. Tapi ini maksimalkan aja seminggu ini dulu untuk apa menyelesaikan sehingga bisa cepat dilaksanakan seleksi dan cepat untuk diselesaikan. Karena perintah undang-undang itu sebetulnya harus selesai 31 Desember. Ini kita sudah agak sesuai keluar sebetulnya dari perintah undang-undang. Cuma perintah undang-undang itu nggak ada sanksinya, itu aja. Nah, kemudian tadi mengenai apa apakah mungkin nanti ada yang setelah tanggal 23 November Oktober ada apa kebijakan untuk ikut juga seleksi. Kita mau menyelesaikan hanya yang 1,7 dari bis dasar 22 tahun 2022. Oktober 2003 sudah ada perintah untuk stop. Kalau masih ada yang rekrutmen, berarti jawabannya eh, satu, tidak tahu kalau ada undang-undang itu melarang, ya, atau memang mau melanggar. Jadi kalau seandainya
kita sampaikan, ya nanti kita akan carikan solusi lagi ke depan, kita akan buka lagi. Itulah persoalan berulang-ulang yang terjadi ini apa eh, di daerah. Jadi begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerah, rekrut baru, tim sukses, pejabat A. Kemudian begitu pilkada diganti kepala daerahnya B, Bapak B atau Ibu B, Bapak B, kemudian mentenaga honorerkan tim suksesnya yang lama masih tetap bertahan. Ditambah lagi nanti titipan pejabat-pejabat segala macam masuk untuk menjadi tenaga honorer dan itu bertumpuk-tumpuk jadilah 1,7 juta orang itu. Kalau dia tenaga skill fine seperti nakes tadi, nah kesehatan guru, penyuluh pertanian, meskipun saya juga sebagai bapaknya Satpol PP dan Damkar juga sebenarnya udah curhat, Bu, Damkar sama sama ini apa Satpol PP. Sepanjang dia sudah ada data di 2022, tolong didaftarkan. Jadi basis datanya saat ini kita rapat menyelesaikan yang 2022 itu 1,7. Yang kebijakan dari pemerintah pusat mereka jangan dianggurkan. Kira-kira begitu. Karena dianggurkan akan menimbulkan masalah. Kita saja udah mengurangi pengangguran, kok malah menimbulkan pengangguran baru. Kira begitu. Nah, kalau itu berhubungan dengan masalah budget, anggaran, memang kasihan daerah-daerah yang udah terlanjur terlalu banyak honorer yang, terutama honorer administrasi, ya, yang nggak punya skill. Ya, untuk mengakalinya ya seperti itu. Bukan dimasukkan di belanja pegawai, tapi dimasukkan di belanja barang dan jasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Sekda Provinsi Jawa Timur. Ini beliau ini orang keuangan, paham, ngerti cara masuknya di belanja barang dan jasa. Tapi statusnya bukan lagi tenaga honorer. Statusnya itu setelah seleksi nanti sudah menjadi eh, P3K kontrak. Saya kira itu Bapak sekalian, kami menekankan beberapa hal. Yang pertama, ini rapat ini adalah sebagai eh, wake up call bagi yang daerah-daerah yang belum memahami ada masalah yang akan jadi bom waktu, kita ingatkan sekarang. Dan ada perintu yang dibuka oleh Ibu Menpan RB untuk memperpanjang pendaftaran sampai 15 Januari. Kemudian yang kedua, spesifik ada beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, ya, yang terjadi selisih karena tidak mendaftarkan, itu harus dicarikan jalan keluar, didaftarkan mereka. Sepanjang ada datanya. Termasuk yang nol nol tadi. Yang sudah punya komitmen tadi sudah punya untuk mendaftarkan, saya ucapkan terima kasih. Karena masalah lulus atau enggak itu nomor dua. Tapi bapak dan ibu-ibu sebagai bapaknya mereka, ibunya mereka sudah daftarkan saja udah syukur. Kemudian yang kedua, anggaran tetap disiapkan untuk mereka, ya, dalam APBD untuk yang mereka honorer itu yang nanti akan diangkat mungkin lulus, ya, tetap disiapkan entah dia nanti dengan full time ataupun paruh waktu itu nomor dua. Yang penting statusnya ada sebagai tenaga eh, saya ulangi P3 ASN P3K kontrak, ya, mereka statusnya jelas dan mereka kemudian disiapkan pendapat apa anggaran dari APBD karena pegawai-pegawai daerah dibayar oleh APBD. Nah, supaya APBD-nya tidak melampaui 30%, salah satu caranya adalah dengan masuk di eh, nomenklatur belanja barang dan jasa. Ya. Ini yang berikutnya lagi, tolong tidak lakukan lagi rekrutmen tenaga honorer. Karena itulah perintah undang-undang nomor 20 2003 pasal 66. Ini kami tampilkan. Ya, terakhir, coaching klinik nanti tolong ditunjuk
pejabat-pejabat yang menangani masalah ini di daerah untuk mengikuti coaching klinik mungkin per Zoom ya. Tanggal 9 dan 10, kemudian dilanjutkan lagi 13 sampai dengan 15 Januari 2025, jam 15 sampai jam 20 malam. Nanti ada petugas teknis dari Kemenpan RB, Badan Pegawai Negara, dan Kemendagri yang akan memberikan coaching, dan saya minta tolong dilakukan dua arah sehingga bisa terjadi dialog. Karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang spesifik yang hari ini kita nggak sempat sentuh karena keterbatasan waktu. Saya kira itu Bapak sekalian, harapan kita mudah-mudahan permasalahan 1,7 juta honorer yang sudah terdata ini dapat diselesaikan sambil kita mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan di luar itu yang berkaitan dengan kepegawaian termasuk honorer. Terima kasih atas waktu Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan upaya kita, keseriusan kita, ya ini adalah pahala bagi kita karena menyangkut masalah nasib kehidupan jutaan orang.